Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa proses perjuangan Timnas Garuda Muda dalam meraih final dan juga emas di SEA Games Kamboja, kami sudah terhubung dengan manajer Timnas U22 Kombes Pol Sumarji. Berikut ada Kapten Timnas Rizky Ridho dan juga salah satu pemain Timnas yaitu Titan. Ya, halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Ya, kita ke Kapten Timnas dulu ya, Rizky Ridho. Sudah pasti senang, bahagia, dan mengucap syukur ya dengan kemenangan yang diraih tadi malam. Tapi kalau boleh saya tanya, setelah meraih emas tadi malam, siapa orang yang pertama Anda kabarkan dengan raihan tadi malam? Orang tua pastinya yang pertama saya telepon, yang karena semuanya itu nggak akan berjalan lancar kalau tanpa doa mereka. Seperti itu. Betul sekali, orang tua pastinya ya. Nah kemudian Kapten Timnas Rizky Ridho, banyak sekali drama di lapangan yang kita saksikan tadi malam dengan sangat menegangkan. Kita mengikuti permainan sepak bola dari babak pertama hingga perpanjangan waktu. Apa sebenarnya yang membuat Anda tetap berusaha tenang untuk tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi tadi malam? Ya saya kan diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya saya berusaha untuk menenangkan apa yang bisa saya tenangkan. Itu cuman kan kejadian di outside lapangan bisa untuk saya kendalikan seperti itu. Jadi ya tensinya naik tinggi, sama cek juga, dan ya terpenting kita medali. Ya, untuk tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi tadi malam, apa yang Anda katakan atau yang Anda berikan semangat kepada teman-teman agar tetap bermain hingga akhir pertandingan? Ya sama seperti biasanya saya cuma bilang ke mereka, kita tetap fokus saja, kita yakin, dan insya Allah kita lebih baik dari mereka. Kalau dari sisi stamina, dari 2 kali 45 menit hingga perpanjangan waktu itu, tadi malam seperti apa kondisi fisik kalian tadi malam? Ya kalau dibilang capek ya pasti capek, cuman selama pertandingan kemarin saya pikir yang anak-anak bermain dengan vitalitas yang luar biasa. Ya, vitalitas dan juga perjuangan dan mental yang terutama ya. Nah, kita ke manajer Timnas U22, Pak Kombes Pol Sumarji. Jika melihat dialog saya dengan Pak Sumarji kemarin sore menjelang pertandingan, Anda mengatakan bahwa kalau dari segi fisik Anda sudah tidak meragukan timnas kita mempunyai fisik yang sudah bisa menyamai dengan pemain dari tim negara lain. Tapi kalau untuk mental itu ternyata terbukti berhasil hingga akhirnya membawa emas ke Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Sumarji? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang begini, saya ini kan kebetulan bahwa timnas itu kan tidak hanya tahun lalu. Sudah dikatakan beberapa kali bahwa timnas dan itu pun juga apa yang saya lakukan itu berkaitan dengan evaluasi saya selama. Nah, evaluasi saya selama ini adalah membangun karakter atau menguatkan mental pemain itu memang sangat perlu sekali. Kenapa? Karena dari evaluasi yang saya lakukan selama ini, kita ini selalu kalah di mental ketika kita berhadapan dengan eh, apa namanya, negara yang levelnya levelnya sama atau di atasnya. Mhm. Itu selalu kita keteteran. Maka dasar itu saya betul-betul gembleng mentalnya anak-anak. Yang penting mental berjuang, mental tidak patah semangat, dan mental selalu apa namanya tidak kendor. Nah, itu yang penting. Karena kalau mentalnya kuat, secara otomatis anak-anak akan konsisten, Mhm. akan tenang. Tapi kalau mentalnya sudah tidak kuat, ya secara otomatis itu akan Mhm. berpengaruh pada yang lain. Karena dalam satu tim itu 11 orang, kalau ada satu saja mentalnya drop, pasti akan berpengaruh pada yang lain. Maka selalu saya sampaikan mental nomor satu, mental nomor satu. Terbukti sekarang. Ya,
kami menyaksikan pertandingan dari babak pertama hingga perpanjangan waktu hingga pengalungan medali dan ada sedikit gesekan antara tim Thailand dan juga timnas Indonesia. Dan saya sendiri melihat di beberapa media online menayangkan timnas Thailand yang juga pelaku pemukulan terhadap Pak Soemarji ini langsung meminta maaf secara langsung, dan bisa dibilang football unifies us gitu. Seperti apa Pak Soemarji tanggapan Anda? Ya, yang pertama tentunya dinamika di pertandingan yang tensinya panas itu hal yang biasa. Karena kan ini boleh dikatakan membela bangsa masing-masing kan. Dan kalau tensi pertandingan panas seperti itu terjadi hal yang demikian, menurut saya itu lumrah. Cuman menurut saya kalau sampai terjadi pemukulan itu yang tidak benar. Yang ada itu sangat dilarang. Di apa namanya tim lain itu nggak boleh. Betul. Selama ini biasanya kalau yang begitu kan hanya adu mulut gitu. Walaupun misalkan ini paling ya dorong-dorongan. Tapi yang terjadi memang kemarin itu sangat berbeda. Saya kenapa saya harus turun langsung menengahi, karena kan situasinya ketika di bench Thailand ada beberapa pemain kita dan official yang ada di situ, ada yang dikeroyok. Nah, saya kan sebagai manajer kan harus turun langsung ke situ untuk mendinginkan suasana. Rupanya kehadiran saya untuk mendinginkan suasana supaya tidak terjadi perkelahian, supaya tidak ada pukulan, malah justru saya sendiri yang kena pukul. Ya, tapi kembali lagi semua itu karena tensi pertandingan panas dan saya sudah menerima itu semuanya. Kenapa? Karena memang ya itu adalah bagian daripada perjuangan dan pengorbanan. Namanya juga membawa tim, resikonya ya adalah seperti itu. Tapi yang membuat saya bahagia dan yang membuat saya bangga dengan adanya perlakuan seperti itu, yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Mohon maaf nih, memenangkan pertandingan dengan mudah, dan mohon maaf nih, betul-betul mempermalukan Thailand, karena selama ini tidak pernah namanya Thailand kalah telak seperti ini, nggak pernah sepanjang sejarah. Coba dilihat saja, belum pernah kita menang telak, ya, mempermalukan Thailand seperti ini. Ya mungkin itu tadi, Thailand nggak mau dikalahkan dengan skor 2-1, maunya dia 5-2, mungkin itu. Ya, karena selama ini Thailand mendominasi ya Pak ya. Baik. Ya. Saya bergeser sedikit ke salah satu pemain timnas, yaitu Titan ya, yang juga ternyata adalah personel polisi, betul? Ya, betul. Iya, bertugas di mana, Bribda Titan? Untuk kali ini saya di Polres Lumajang. Polres Lumajang ya, mungkin suaranya bisa di lebih nyaring sedikit, ya, Bribda Titan. Ya, sebagai seorang anggota polisi dari Polres Lumajang, bagaimana Anda bisa bermain di tingkat internasional, apalagi membawa juga dengan timnas Garuda Muda pada SEA Games 2023 di Kamboja ini? Tanggapan Anda? Pertama, saya cukup bangga karena saya adalah salah satunya. Dan kemudian saya juga ingin mengharumkan nama Polri juga lewat prestasi sepak bola. Baik, jadi banyak juga anggota polisi ya Pak Soemarji ya, yang punya prestasi di bidang olahraga seperti itu ya. Ya, Pak Soemarji, kemudian apa ini rencana ataupun jadwal terdekat bagi timnas ini, ataupun rencana berikutnya setelah memenangkan ini? Ada event olahraga apa yang terdekat yang akan diikuti oleh timnas U22? Ya, jadi begini, kali ini kita berikan kesempatan kepada anak-anak semuanya untuk menjalankan, ya boleh dikatakan selebrasi lah gitu ya. Dan acara-acara protokoler yang mungkin nanti akan diadakan oleh federasi kepada tim ini. Tapi saya sudah sampaikan, ini tidak boleh lama-lama, paling hanya 1 minggu. Dan setelah itu kita semua harus fokus. Anak-anak semuanya
akan kita kembalikan semua kepada klub masing-masing dan kembali berlatih di klub masing-masing, karena di klub juga sudah mulai berlatih dan juga sudah fokus dan konsentrasi, melupakan euforia ini dan memang harus berkarir lebih baik lagi di klub, karena kita ya timnas ini bulan September ini akan ada kualifikasi Asia, Piala Asia U23. Iya. Nah ini waktunya cukup mepet dan nanti insya Allah nanti akan diadakan di Indonesia, Jakarta. Baik. Nah, ini kan juga yang pasti kan pemainnya tetap ini juga. Iya. Maka saya minta kepada anak-anak saya semua untuk kegiatan yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, selebrasi dan juga euforia dan juga mungkin protokol yang ada diselesaikan dalam satu minggu. Kita kembali ke klub, fokus, kerja keras lagi, konsisten, sehingga bisa dipanggil lagi untuk memperkuat timnas U22 atau U23, karena waktunya sudah juga mepet. Nah, kalau anak-anak ini kan sistemnya kan juga kita kembali lagi menyeleksi. Iya. Yang ada kita seleksi kembali siapa-siapa yang memang layak. Kalau memang tidak layak ya secara otomatis itu kita ganti dengan pemain yang memang layak untuk memperkuat timnas. Sama proses seperti kemarin. Baik. Terima kasih Pak Soemarji dan juga dua pemain timnas. Semoga sehat selalu dan kembali bekerja keras untuk persiapan kualifikasi Piala Asia di akhir tahun ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Polri TV. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Ya,